Subhanahu wa ta'ala. Wa qamal khalaik min kuburihim, dan kita semua dibangkitkan dari kubur-kubur kita, li rabbihim, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumul ba'ats, hari kebangkitan, hari pembalasan. Jadi Allah tekankan dakka, benar-benar semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita bahas beberapa dari surat-surat yang menjelaskan tentang perkara hari kiamat, yang bagaimana semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah katakan, wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa. Ketika kita semua dibangkitkan oleh Allah Jalla wa ala untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, bahwasanya Allah mendatangi kita semua, wal malaku saffan saffa, dan bersama para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang datang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jaa rabbuka, yakni li faslil qada bainal khalqihi, wa dhalika ba'dama yastashfa'una ilaihi bi sayyidi waladi Adam. Bahwasanya di sini Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan wa jaa rabbuka, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala datang li faslil qada, untuk menghukumi kita semua, untuk menghisab kita semua, ya, baina khalqihi, ya, untuk seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, setelah kita semua meminta syafaat kepada para nabi dan rasul, kemudian yang hanya bisa memberikan syafaat adalah nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya yang hanya bisa memberikan syafaat adalah nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua kita mendatangi para nabi dan rasul, kemudian juga termasuk nabi yang disebut dengan ulul azmi. Ya, di sini diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, jadi sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua mendatangi para nabi dan rasul, termasuk nabi-nabi, rasul-rasul yang disebut dalam ulul azmi. Kita semua mendatanginya, tapi yang hanya bisa memberikan syafaat adalah nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Allah, Nabi Muhammad mengatakan ana laha, bahwasanya aku yang mempunyai syafaat, aku yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam ayat kursi Allah mengatakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, bahwasanya syafaat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada orang-orang yang diberikan syafaat illa bi'idnih, kecuali, ya, orang-orang itu yang memang dipilih, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat. Al-Quran, ya, bisa memberikan syafaat buat kita. Kemudian as-saum atau as-siyam, puasa, ya, makanya Ramadan, puasa Ramadan, kemudian kita baca Al-Quran di Ramadan, itu nanti bisa menjadi syafaat buat kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di bulan Ramadan kita meninggalkan yang namanya hawa nafsu, makan, minum dan sebagainya, kemudian kita juga baca Al-Quran, siang malam kita baca, yang biasanya waktu kita tidur tapi kita bisa isi dengan baca Al-Quran. Nah, puasa, ya, puasa kemudian Al-Quran itu bisa menjadi syafaat buat kita, nolongin kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka akan bilang bahwasanya dulu dia menghabiskan waktunya untuk berpuasa, yang biasanya dia doyan makan, doyan minum, tapi di bulan Ramadan dia khususkan untuk beribadah, menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, menahan lapar, hausnya dan hawa nafsunya. Al-Quran juga berbicara kepada Allah Jalla wa ala, yang biasanya waktu malam hari dia tidur, tapi dia enggak tidur,
dia gunakan waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Ya, sehingga bisa menjadi syafaat di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa ngajak kita kepada kebaikan, guru-guru kita, ya, sahabat-sahabat kita yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan, itu juga bisa memberikan syafaat. Makanya para jamaah nanti kalau nggak ngelihat saya di surga, panggil saya, jangan lupain saya, ya. Subhanallah. Kemudian juga orang yang mati syahid, dia juga bisa memberikan syafaat, ya. Jadi syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Bahwasanya ada orang-orang yang bisa memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita semua mengharapkan syafaat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat Al-Qur'an. Bahwasanya nanti manusia yang paling sibuk adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi kita, Nabi Muhammad memperhatikan setiap hambanya, setiap umatnya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa, ya, bersama para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wal malaikatu safina, bahwasanya malaikat-malaikat ini berbaris, ya. Mereka ini berbaris, ya, berhadap dengan kita semua, ya, menghadapi kita semua, melihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah selanjutnya mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam. Ya, waji'a yauma idzin bi jahannam. Bahwasanya Allah datangkan, ya, Allah perlihatkan yang namanya, ya, jahannam. Yauma idzin, pada yaumul ba'ats, ketika itu yaumul hisab, hari pembalasan, Allah hadirkan, Allah tampakkan yang namanya jahannam, yaitu neraka jahannam. Ya, jadi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam surah Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, yaitu orang-orang mujrim, orang-orang yang bermaksiat, ya, orang-orang yang enggak patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dipisahin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi didatangkan, dihadapkan, ya, neraka jahannam. Kemudian bahwasanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70,000 zimam, ma'a kulli zimamin 70,000 malakun yajurrunaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan bagaimana keadaan neraka jahannam tersebut. Bahwasanya yu'ta bi jahannam yauma idzin, tadi ketika Allah mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam, Allah hadirkan, Allah perlihatkan yang namanya neraka jahannam. Rasulullah mengatakan yu'ta bi jahannam yauma idzin, pada hari itu Allah hadirkan, Allah datangkan, Allah perlihatkan yang namanya jahannam. Laha 70,000 zimam, neraka jahannam itu punya 70.000 kendali, ya, 70.000 kendali, artinya dipegang, ada ikatannya atau seperti apa, yang penting dikendalikan, itu sebanyak 70.000 kendali. Ma'a kulli zimamin 70,000 malakun yajurrunahu, bahwasanya setiap kendali itu dipegang oleh 70.000 malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi neraka jahanam ada 70.000 kendali. Setiap satu kendali
dipegang oleh 70.000 malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau 70.000 orang udah kayak apa, Pak? Ya? 70.000 orang. Ya kita mah kecil ya. Ya, malaikat gimana 70.000? Ya, malaikat yang megangin satu kendali doang. Ya. Ya subhanallah. Ya, Masya Allah. Jadi bagaimana kita yang nggak takut dengan azab azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahul zikra. Ya maka setelah dihadirkan, ya kalau sekarang kan makanya orang banyak yang nantang neraka. Ya karena belum ngelihat. Ya dia nggak percaya. Ya padahal Al-Qur'an, ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawa nafsunya, keangkuhan dirinya, ya ngelawan para ulama. Ya dia tantang yang namanya neraka, pengen masuk neraka katanya. Nggak apa-apa saya masuk neraka aja. Ya daripada sama si dia katanya. Ulama ini. Padahal baru masuk penjara aja udah nangis. Ya baru masuk penjara udah nangis, udah kejer dia. Apalagi masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka ketika neraka itu dihadirkan, diperlihatkan, Allah mengatakan yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahul dzikra. Ya yauma idzin yatazakkarul insan ay amalahu wa ma kana asfalahu fi qadimin dahrihi wa hadithuhu. Ya manusia ketika itu dia ingat dengan amal perbuatannya, ya, dan yang telah lalu, yang sudah lama dia kerjakan ketika di dunia juga, amalan-amalan perbuatan yang telah dia kerjakan, itu dia akan ingat segala apa yang telah dia perbuat ketika di dunia. Wa anna lahu dzikra ay wa kaifa tanfa'u dzikra. Ya bahwasanya ketika dia mengingat apa yang telah ia perbuat, maka ingatan tersebut, ya, itu nggak bisa memberikan manfaat buat dirinya. Ya wa anna lahu dzikra. Ya, dia tidak bermanfaat tuh. Ya ketika dia melihat neraka jahanam, maka dia akan menyesal. Yang dulu dia tantang, yang dulu dia nggak percaya, udah dibilangin masih tetap ngelakuin. Ya. Dan pada saat itu yang namanya tadi dunia tinggal cerita. Kalau sekarang memang akhirat cerita, dunia sesuatu yang nyata. Tapi kalau sudah ruh ini berpisah dengan jasad kita, ya, akhirat adalah sesuatu yang nyata buat kita dan dunia tinggal cerita buat kita. Ya. Makanya orang yang meninggal itu bagaimana dia bisa meninggalkan cerita yang baik, ya, kepada para keluarganya, para sahabatnya, ya, tetangganya. Kita ingin, ya, yang diingat adalah sesuatu yang baik, karena dunia tinggal cerita. Ya maka nggak bermanfaat tuh. Ya kaifa tanfa'u dzikra, nggak bermanfaat, ya, penyesalannya, ya, ingatannya yang dia ingat bagaimana dulu di dunia, ya, bahwasanya nggak mau ke masjid, ya, padahal masjid, ya, tinggal ngelangkah doang. Ya nggak mau hadir di majelis ilmu, nggak mau sholat berjamaah, ya, nggak mau saling berbagi, saling menolong, saling menasehati, ya, dinasehatin malah galakan dia, ya, dibilang kita sok pinter, sok alim katanya, padahal, ya, ada sahabat ngingetin kita, berarti dia sayang sama kita, cinta sama kita, ya, alhamdulillah. Maka nggak bermanfaat penyesalan kita, ya, bahwasanya tinggal cerita semua. Yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Makanya ketika
dia ingat dengan amalan dia dan gak berguna buat dia pada saat itu, maka dia mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, yakni yandamu ala ma kana salafu minhu minal ma'asi in kana 'asiyan. Ya, bahwasanya ini orang kita semua bakal menyesal. Ya, dia mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya. Bahkan di ayat 23 tadi ketika Allah mengatakan wa anna lahu zikra, Allah memakai kalimat anna lahu. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala misalkan memakai kalimat kaifa, wa kaifa lahu zikra, dan bagaimana dia mengingat apa yang telah dia perbuat di dunia. Tapi di sini Allah menekankan dengan kalimat wa anna lahu zikra. Dengan kalimat anna artinya bahwasanya mereka ini benar-benar menyesal. Mereka benar-benar sangat menyesal dengan apa yang telah mereka perbuat di dunia. Ya. Sehingga Allah katakan yaqulu ya laitani, ya lait. Jadi orang-orang Arab itu kalau benar-benar mereka rugi, ya, mereka benar-benar nyesal, itu mereka mengatakan ya lait. Ya. Bahwasanya mereka benar-benar merugi. Qaddamtu li hayati, apa yang telah mereka lalui dalam kehidupan mereka di dunia. Ya, dari segala amal ibadah, aktivitas mereka, ada orang ibadah cuman mereka mengharapkan pujian orang, ya, ria, ya, mengharapkan ya sanjungan ataupun yang lainnya, maka enggak bermanfaat semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka merasa benar-benar hancur, benar-benar merugi. Ya, qaddamtu, apa yang telah aku lalui li hayati, ya, dari segala kehidupanku di dunia. Ya, makanya penyesalan tinggal penyesalan. Ya, makanya yang namanya penyesalan pasti di belakang. Ya, kalau di depan apa, Pak? Ini subhanallah. Ya, bahwasanya termasuk orang-orang yang merugi. Ya, ketika di dunia dia sia-siakan. Alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di akhir pekan masih hadir sholat subuh berjamaah, masih mau duduk di majelis ilmu. Ya, biasanya orang akhir pekan udah tinggal capeknya doang, tinggal malesnya doang. Ya, pengen nikmatin liburan. Ya, biasanya pagi-pagi dia udah bangun kerja, libur, pengennya lanjut ya, balas dendam biasanya. Tapi alhamdulillah, ya, sebelum kita jalan-jalan sama keluarga banyak urusan, ya, alhamdulillah kita melangkahkan kaki kita dulu ke rumah Allah, ke Masjid Jami' Al-Ikhlas ini. Ya, ini yang bawa keberkahan yang bisa menyelamatkan kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada namanya juga Sya'ban. Ya, sama seperti nama bulan. Ya, itu beliau rumahnya sangat jauh, Pak. Ya, sangat jauh antara jarak rumahnya kemudian dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Tapi beliau selalu hadir, ya, untuk sholat berjamaah. Ya, makanya ketika beliau nggak hadir ketika itu sholat subuh, makanya kan Rasul kalau habis sholat berjamaah biasanya beliau membalikkan badannya, ya, membalikkan badannya sambil ngelihat mana sahabat yang hadir, mana sahabat yang nggak hadir, yang nggak kelihatan. Maka pada pagi hari itu subuh pada waktu itu Sayyidina Sya'ban itu nggak terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditanya para sahabat, kemudian ada sahabat yang tahu rumahnya Sya'ban, kemudian disamperin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya,
Dan ternyata ketika Rasulullah SAW ke rumahnya cukup jauh. Saya lupa jaraknya itu, yang penting dia cukup jauh rumahnya. Dan diceritakan oleh istrinya, singkat cerita, ternyata ketika didatengin, Sya'ban itu telah meninggal. Sebelum sholat subuh dia meninggal. Ya. Dan dijelaskan sebelum meninggal dia ngomong tadi, ya lait, bahwasanya aku menyesal. Tapi menyesalnya ini positif. Ya. Menyesalnya ini positif. Bahwasanya Sayyidina Sya'ban ini, ya, dia pernah ketika waktu sholat subuh itu ketemu dengan orang yang lagi kedinginan. Ya. Dengan orang yang kedinginan, kemudian dia berikan tuh, dia pakai baju berlapis, kemudian dia berikan satu lapis, ya, baju luarnya untuk diberikan kepada orang yang sedang kedinginan tersebut. Ya, itu dia berikan. Kemudian juga Sayyidina Sya'ban ini pernah didatangi oleh orang yang memang nggak makan, pengemis lah istilahnya. Ya, dia benar-benar lesu, ya. Dia bilang dia belum makan, kemudian ketika dia lagi sarapan, dia lagi megang roti. Ya, kalau kita biasanya ada kopi sama apaan, Pak? Sarapan. Singkong, ngerebus. Ya. Kalau orang Arab roti dia, biasanya roti panjang-panjang tuh. Ya. Itu dia kasih setengahnya buat orang tersebut. Ya. Dia kasih setengahnya buat orang yang minta tersebut. Ternyata di akhir hayatnya dia mengatakan, saya menyesal. Ya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia sudah melihat amal pahalanya yang luar biasa. Ya, makanya dia menyesal kenapa dulu ketika ada orang lagi kedinginan dia cuma ngasih satu baju doang. Enggak dia kasih lebih itu baju buat orang yang lagi kedinginan. Dia nyesal dulu. Ya. Kenapa waktu ada orang minta makanan dia cuman ngasihnya setengah? Kenapa dia enggak kasih semuanya? Pada saat itu dia melihat pahalanya yang luar biasa. Dan bahkan dengan jarak rumahnya yang begitu jauh dia masih menyesal. Kenapa jarak rumahnya masih, ya, dengan jarak yang seperti itu, enggak lebih jauh lagi katanya. Kalau kita gimana, Pak? Ya? Kalau rumah jauh dari masjid gimana? Ya biasa aja ya. Ya, girang. Subhanallah. Ya, jadi dia melihat bagaimana amal ibadahnya, pahalanya yang luar biasa. Ya, makanya yang sering jelaskan bahwasanya namanya berkah itu, pahala itu memang abstrak, nggak kelihatan. Ya, tapi nanti ketika kita sudah menjelang sakaratul maut, maka semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang yang ketika meninggal dia tersenyum, alhamdulillah husnul khatimah, karena diperlihatkan pahalanya, bahkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka Allah katakan selanjutnya, fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahadun. Ya. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ya, ketika kita sudah menyesal, enggak ada manfaat penyesalan kita, ya, dan kita meratapi semuanya, ya, kehidupan kita yang kita lalui di dunia dengan sia-sia, ya, dengan tanpa amal ibadah, bahkan dengan riya dan sebagainya, ya, maka Allah katakan fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, pada hari itu. Maka Allah mengatakan di sini fa yauma idzin. Ya, tadi sebelumnya juga Allah mengatakan fa yauma idzin. Ya, yauma idzin yatadzakkarul insan. Ya. Jadi juga di ayat sebelumnya waji'a yauma idzin. Ya, jadi Allah ingin menegaskan pada yaumul hisab tersebut, yaumul jaza, hari pembalasan, ya, supaya hati kita ini benar-benar, ya, merasakan bagaimana dahsyatnya nanti hari pembalasan. Ya, fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad, laisa ahadun ashaddu 'adzaban min ta'zibillahi min man asahu.
bahwasanya enggak ada ya siapapun ya yang azabnya itu lebih pedih daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man asahu, siapa saja orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya maka banyak Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan bagaimana azabnya, ya azabun syadid, ya, dan bagaimana banyak ayat-ayat menjelaskan tentang bagaimana azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ada siapapun, zat manapun yang lebih dahsyat azabnya kecuali adalah azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala yuthiqu wathaqahu ahadun. Ya, di sini semua memakai kalimat ahadun, ya, karena ingin menjelaskan ahadun di situ yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kalimat qul huwallahu ahad. Ya, qul huwallahu ahad. Ini ingin menjelaskan bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, enggak memakai kalimat wahidun, ya, fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu wahidun, enggak, ya, wala yuthiqu wathaqahu wahidun, qul huwallahu wahidun, enggak, tapi dengan kalimat ahadun, ya. Jadi dari segi bahasa Arab saja luar biasa. Kalau kalimat wahidun yang pernah saya jelaskan sebelumnya sama sesudahnya itu ada bilangannya, ya. Jadi sebelum wahidun ada namanya sifrun, ada kosong atau nol, ya. Habis wahidun kemudian isnain dan seterusnya. Tapi kalau kalimat ahadun nggak ada sebelumnya, nggak ada setelahnya, menggambarkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, la awwala lahu wa la akhira lahu. Enggak ada awalnya, enggak ada akhirnya. La awwala lahu wa la akhira lahu. Enggak ada awalnya, enggak ada akhirnya. Ya. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Bahwasanya di sini dijelaskan wa la yuthiqu wathaqahu ahad, ay laisa ahadun ashadda qabdan wathqan minaz zabaniyah liman kafara bi rabbihim. Ya, bahwasanya enggak ada siapapun, zat manapun yang lebih dahsyat ikatannya, yang lebih keras ikatannya kecuali Allah malaikat zabaniyah, malaikat yang menjaga api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini balasan buat orang-orang tadi yang udah nggak mau dengerin, ya, bahwasanya manusia yang merugi di hadapan Allah ya bukan karena nggak punya harta, bukan karena nggak punya kehormatan, nggak dihormati atau nggak punya kedudukan di dunia, tapi adalah mereka yang hina, mereka yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang nggak bisa memanfaatkan, ya, menyia-nyiakan segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka balasannya tadi bagaimana Allah berikan neraka jahanam, ya, dan azab Allah yang sangat pedih, ya, kemudian diikat, ya, karena neraka itu kan dijelaskan dengan sifat yang lain, ya, alaihim nar muqsadah fi amadim mumaddadah. Neraka itu seperti tertutup, ya, seperti ibu kalau lagi masak presto begitu, ditutup kemudian api bergejolak, api menyala-nyala, ya, alaihim nar muqsadah fi amadim mumaddada, ada tiang-tiang yang diikat, ya. Jadi para penghuni nerakanya Allah itu diikat dengan tiang-tiang tersebut, ya, dan kemudian mereka dibakar, ya, mereka merasakan api neraka jahanam, na'udzubillah wa li'auzubillah. Dan sebaliknya ayat yang 27 buat orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang senantiasa mereka patuh mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Allah mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Nah, ini orang-orang, mudah-mudahan kita termasuk dari akhir bagian surah Al-Fajr ini. Allah tutup dengan golongan orang-orang yang nafsul mutmainnah. Allah panggil kita, ya, Allah panggil kita semua, mudah-mudahan dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya, siapa mereka jiwa-jiwa yang tenang? Yang mampu, mereka yang bisa memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun memang ibadah kita masih belentang-belentong. Betul enggak, Pak? Ya, masih banyak kurangnya. Tapi alhamdulillah, ketika ada kita merasa masih kurang, maka kita senantiasa memperbaiki amal ibadah kita, memperbaiki diri kita, daripada kita merasa amal ibadah kita paling cakep, paling bagus, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ada kita udah nggak mau ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada nafsul ammarah, ada nafsul lawamah, kemudian ada nafsul mutmainnah. Ya, nafsul ammarah senantiasa dirinya itu mengerjakan kemaksiatan. Ya, yang dikerjakan adalah kemaksiatan, berbuat, ya, dosa terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingkar, kufur, kemudian munafik, ya, bahkan penyakit-penyakit hati, ya, hasud, dengki, dendam dan sebagainya. Ada nafsul lawamah. Ya, kalau nafsul lawamah dia masih bisa mengerjakan kebaikan, tapi terkadang kayak kita begini, ya, ada ibadah tapi juga suka maksiatnya. Jadi masih ada rasa nyeselnya. Alhamdulillah masih punya rasa penyesalan di dunia, masih bermanfaat buat kita muhasabah, daripada tadi nyeselnya di akhirat nggak ada manfaatnya. Kemudian yang terakhir nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang senantiasa membersihkan dirinya, mengerjakan kebaikan, ya, kemudian baik zahir maupun batin kita, qalbun, ya, hati ini, penyakit hati yang begitu banyak dalam diri kita, ya, hasud, dengki, takabur ataupun yang lainnya, dan kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di tafsir ini dijelaskan ada beberapa asbabun nuzul, ya, bahwasanya Allah turunkan kalimat atau ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dan seterusnya ini. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu meninggal, ya, kemudian ada ayat atau suara, ya, yang membacakan ayat ini, maka terdengar, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada yang mengatakan ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wafat, ya, jadi ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wafat ini, ketika beliau mau dimasukkan ke liang lahat, maka tiba-tiba yang menguburkan para sahabat ini mendengar ada suara yang membaca ayat ini. Terdengar suara ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, jadi manusia-manusia yang mutmain, mereka yang tenang, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah perintahkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ai ila jiwarihi wa thawabihi ma'adda li'ibadihi fi jannatihi. Ya, disuruh kembali kepada sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, disediakan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan sawab, pahala-pahala, dan semua sudah Allah sediakan untuk hambanya tadi fi jannatihi, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya, radiyatan mardiyah, ya, Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridho, maka Allah katakan, Allah suruh kita fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ya, fadkhuli fi ibadi ay fi jumlatihim. Alhamdulillah
kita termasuk dari bagian hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semua juga diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hamba Allah apa bukan, Pak? Hamba Allah. Siapa yang bilang, Pak? Saya ya. Kalau Rasul jelas tuh. Ya, ini bulan Rajab, Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayat Isra di surah Al-Isra ayat 1. Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa Allah enggak memakai kalimat bi rasulin? Subhanalladzi asra bi rasulin, atau enggak memakai kalimat bi Muhammadin, subhanalladzi asra bi Muhammadin, atau enggak memakai kalimat subhanalladzi asra bi makhluqin. Tapi kenapa Allah memakai kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi? Ya, dengan hambanya. Allah memperjalankan hambanya. Yang pertama, Allah ingin membantah orang yang beranggapan Nabi Muhammad melakukan perjalanan tersebut dengan ruhnya saja. Karena kalimat abdun itu jasadan wa ruhan, jasad dan ruhnya. Dan selanjutnya kalimat abdun di situ menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas surat Al-Isra ayat 1. Kalau kita kan tadi ngaku-ngaku doang, tapi mudah-mudahan kita semua diakuin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalimat abdun di situ menjelaskan Rasulullah yang sudah diberikan keutamaan yang luar biasa. Ya, keutamaannya melebihi para nabi dan rasul yang lainnya. Rasulullah hanyalah hamba Allah. Beliau yang ibadahnya luar biasa, sudah dijamin masuk surga, tapi tetap ibadah. Tapi beliau adalah hanya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bukan ibnullah, beliau bukan anak Allah. Jangan sampai kita nyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Muhammad hanyalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ibadahnya luar biasa. Tapi kita belum diakuin sebagai hamba Allah, tapi ibadah kita ya semau kita. Kalimat abdun sebenarnya artinya kalau kita dalam kajian ilmu fikih itu namanya diterjemahkan dengan hamba sahaya, budak, abdun. Makanya sebenarnya kita ini adalah budak-budaknya Allah. Biasanya budak kan patuh sama majikan. Ya, seharusnya kita ini patuh sama yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada kita adalah ngatur-ngatur majikan kita, ngatur-ngatur yang punya, semau kita ibadahnya. Ya. Kalau ntar malam ada bola jam 2, bangun nggak Pak? Bangun. Ya, nonton TV 15 menit, nonton bola 15 menit udah ngantuk. Kira-kira kita matiin TV apa bikin kopi? Hah? Matiin TV apa bikin kopi, Pak? Bikin kopi pasti. Iya, masih ngantuk baik. Tambah kopinya kurang kental berarti. Ya. Kalau baca Quran, ya baca Quran baru dapat 1 ain udah ngantuk. Kira-kira kita tutup Al-Quran apa bikin kopi? Hah? Kita tutup Al-Quran bikin kopi? Dua-duanya Ustaz. Tutup Al-Quran sama bikin kopi. Dua-duanya. Ya. Ada orang ngasih 50.000, kita bawa ke minimarket tuh ya, Alfamart, Indomaret. Kira-kira kecil apa gede Pak? Kecil apa gede Bu? 50.000 kecil. Ya, kalau kita bawa ke Masjid Al-Ikhlas, ada kotak amal lewat. Hah? Gede apa kecil? Gede. Nyarinya yang abu-abu. Nyarinya yang abu. Sekarang toilet aja nggak ada yang 2.000, ada 3.000 sama goceng biasanya. Ya, ini kotak amal lewat nyarinya yang
Abu. Pas doanya paling banyak. Ya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja para jamaah semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada perbedaan di antara kita sebagai umat Rasulullah? Ada yang senang melakukan sunnah-sunnahnya, ada juga yang tidak gitu. Kalau kita lihat ada yang ya istilahnya tidak melakukan sunnah, misalnya sholat sunnah baik itu bahkan maupun Qobli ya. sebelumnya ya. Iya. Ya, jadi sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, ittaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semampu kita, ya sebisa kita. Artinya semampu kita, benar-benar udah mengusahakan, ya kita udah semampu kita. Artinya bahwasanya memang terkadang kita ada amal ibadah yang misalkan kita masih tinggalkan sunnah-sunnah, tapi jangan sampai kita meninggalkan semuanya. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara sunnah, kalau dalam kajian ilmu usul fiqh kan, ilmu fikih itu juga sunnah itu kan kalau dikerjakan dapat pahala, kemudian ditinggalkan nggak berdosa, sunnah. Tapi sebenarnya ketika hukumnya sunnah, ketika ditinggalkan sebenarnya merugi kita. Ya rugi karena sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kalau misalkan ada yang meninggalkan, ya mungkin dia yang pertama belum tahu, ya belum tahu faidahnya, keutamaannya dari sunnah tersebut, ya. Atau yang kedua mungkin memang di sisi sunnah tersebut dia lemah, tapi mudah-mudahan di sisi sunnah yang lain dia mengerjakan. Tadi ketika misalkan dia nggak mengerjakan sunnah rawatib, tapi dia duhanya lancar, ya, karena biasanya waktu pagi dia rada lapang, ya. Atau misalkan sunnah yang lain tahajudnya dia alhamdulillah nggak pernah ketinggalan. Ya, jadi jangan sampai kita ya nggak mengerjakan sunnah semuanya. Tapi kalau minimal tadi kita bisa mengerjakan salah satu sunnah atau beberapa, alhamdulillah, bahkan semuanya bisa kita kerjakan. Artinya jangan sampai kita semuanya kita tinggalkan dari sunnah-sunnah Rasulullah atau ibadah-ibadah yang hukumnya adalah sunnah. Ya, tadi karena kenapa bisa beda-beda? Tadi mungkin dia belum tahu faedahnya, ya pahalanya, keutamaannya. Ya, kemudian tadi mungkin di situ dia lemah, tapi mudah-mudahan tidak lemah di sisi yang lain. Ya, karena kita senantiasa berusaha mengerjakan apa yang memang bagian dari sunnah Rasulullah atau ibadah sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang paling penting adalah bagaimana memang semuanya penting, wajib, kemudian sunnah itu penting. Tapi setidaknya yang wajib itu kata Imamul Ghazali, ibadah wajib itu sebagai ra'sul mal, sebagai modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah-sunnah ini adalah keuntungan kita. Ya, apa yang kita dapatkan dari modal kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, terima kasih para jamaah. Kemudian di hari ini saya mengundang karena bulan depan insyaallah ada acara di majelis di rumah. Itu ada Isra Mi'raj ya, menjelang Ramadan juga sekalian penutupan pengajian. Jadi saya mengundang para jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas. Mudah-mudahan ada waktu kita semua panjang umur ya bisa mampir ya ke Gubuk
Mudah-mudahan bisa ngopi bareng di sana. Ya, karena bulan depan udah tanggal 4 hari Sabtu bukan hari Minggu. Waktu ini pertemuan sebelum acara tersebut. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa hadir. Ya, sama-sama kita ngopi bareng. Ya, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ajma'in wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.